Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang software. Nah, software ini disebut juga dengan perangkat lunak yang memiliki sekumpulan data elektrik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Software ini adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik dan bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah, adapun jenis-jenis software secara umum yaitu yang pertama, sistem operasi perangkat lunak. Jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua, bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa diketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa programan, ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Dan yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Dan jenis-jenis software berdasarkan distribusinya yaitu yang pertama, firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut, sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap, sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Yang ketiga, hardware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat, open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. General Public License. Yang kelima, malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer, berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. Yang keenam, shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak
yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Dan yang ketujuh, spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas penggunaan komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem penggunaan tersebut. Dan contoh software yaitu yang pertama Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua, Microsoft Office PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi dan bisa digunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga, Microsoft Excel, tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Dan yang keempat, Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web lintas platform, bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software perangkat lunak. Nah, itu penjelasan saya mengenai software. Jadi dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa kita pilih. Semua software tersebut dibuat tak lain untuk membantu dan meringankan aktivitas ataupun pekerjaan manusia. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai software. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.